Dalam hadis Sahih Muslim, nanti di tengah kecamuk perang dunia, kalian akan menaklukkan Al-Aqsa. Bila Al-Aqsa ditaklukkan, kalian akan mendengarkan khilafah Islamiyah nanti diumumkan di sana, diumumkan di Masjidil Aqsa. Wahai Bapak Ibu, maka dengan kemenangan Afghanistan kemarin melawan Amerika dan NATO, ya, kemenangan ini adalah awal menuju penaklukan Baitul Maqdis, karena cita-cita mereka terbesar. Hari ini kami bebaskan Afghanistan, esok kami akan bebaskan Baitul Maqdis. Bapak dan Ibu, Allah memuliakan, semoga sholat subuh kita berusaha diterima oleh Allah. Semoga zikir kita, doa kita diijabah oleh Allah. Amin. Hadirin dan hadirat, Imam Al-Mahdi tidaklah akan muncul kecuali dunia dalam keadaan sudah tidak terkendali. Peperangan meledak di mana-mana di seluruh muka bumi. Pertumpahan darah tidak bisa dielakkan. Kezaliman sempurna berkuasa dan tidak ditemukan keadilan di muka bumi. Biaya hidup tidak lagi mampu dipikul. Uang banyak tapi barang tak lagi didapatkan, sehingga seberapapun gaji dan pemasukan, orang tidak menganggap itu berguna lagi, saking langkanya bahan-bahan pokok. Imam Mahdi muncul berbarengan dengan petaka dan bencana-bencana yang merata di mana-mana. Imam Mahdi muncul menjadi fajar yang mengisi, membuat kecerahan dalam kegelapan. Kaum muslimin yang kami muliakan, Imam Mahdi akan memimpin dunia nanti di Masjidil Aqsa sebagai pusat pemerintahan Islam yang terakhir, seperti yang Allah janjikan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Jadi surat An-Nur ayat 55 itu pemimpinnya Imam Al-Mahdi. Masalah Imam Mahdi final, tidak perlu lagi didialogkan, jangan diperdebatkan. Eksistensinya pasti. Yang meragukan dan tidak percaya, sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan orang ini murtad. Saat Imam Mahdi muncul, kata Rasulullah, thuluthu min ummati, sepertiga dari umatku nanti menolak kehadirannya dan tidak percaya dengan Imam Mahdi itu sendiri, sehingga tidak mau berbaiat dengannya. Mereka telah batal syahadatnya, mereka murtad. Kapankah Imam Mahdi muncul? Imam Mahdi muncul di tengah-tengah peperangan neraka di seluruh dunia. Maka dalam kajian kami, Pak, kemunculan beliau insya Allah di perang dunia ketiga. Ini kemunculan beliau di perang dunia ketiga. Sekarang perang yang sedang terjadi di Rusia melawan Ukraina, atau kebalikannya Ukraina melawan Rusia. Perang ini sejatinya adalah perang yang boleh dikatakan perang internal antar sama negara pecahan Uni Soviet. Kita sudah tahu permasalahannya. Rusia tidak mau kalau Ukraina bergabung dengan NATO. Masalahnya di situ. Sebab jika dibiarkan, ini ancaman yang paling nyata untuk keutuhan Rusia. Sebagaimana ini juga menjadi ancaman untuk blok timur ke depan. Karena musuh sejati dunia belah timur yaitu Barat. Oleh karena itu, Rusia mengatakan berani bergabung dengan NATO, kami akan sudahi pemerintahan Anda.
Namun Vladimir Zelensky ngotot dan tetap menyatakan sikapnya bergabung dengan NATO. Lalu Rusia memberikan pernyataan, siapa saja yang ikut-ikutan dengan urusan saya dengan Ukraina, urusan Rusia dengan Ukraina, berarti dia perang dengan Rusia. Bila kalian menginginkannya, maka kami tidak akan tanggung-tanggung bersikap kepada kalian. Dengan cepat Putin mengatakan kami tak akan perang dengan Rusia. Setelah berteleponan 90 menit antara Vladimir Putin dengan Macron, Presiden Prancis, lalu Macron pun menyatakan pernyataan resminya, kami tidak akan berperang dengan Rusia. Satu persatu negara NATO mengatakan kami tak akan perang dengan Rusia. Mereka tahu Pak, Rusia ini bukan teksnya. Rusia ini bukan seperti Suriah, bukan seperti Afghanistan. Rusia ini memiliki segala potensi dan daya. Dan Bapak Ibu sudah tahu, pemilik teknologi alat tempur terbaik nomor 1 di dunia, Rusia. Rusia bisa tekan tombol di negaranya 5 menit, kemudian satu negara di Eropa bisa lenyap selama-lamanya. Bom atom kiamat itu Rusia yang punya. Kecepatannya sampai 12.000 km. Jauh tempuhnya sampai 12.000 km. Maka negeri mana di bumi ini tidak akan bisa dijangkau oleh bom nuklir Rusia. Dan Bapak sadar, Ibu tahu, dulu waktu Perang Dunia Kedua diawali dengan arogansi Jerman yang ingin menginvasi Polandia. Lalu negara-negara mencoba untuk merapat, entah namanya mendamaikan atau apa, Jerman sikap. Ini menjadikan negara-negara tersebut mengamuk. Lalu akhirnya Perang Dunia Kedua tidak terelakkan dan terus berkembang dan berkembang. Berakhirlah dengan diledakkannya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Hitler menyerah, Jepang takluk. Kaum muslimin yang kami muliakan, itu saat itu bom nuklirnya standar zaman itu, dan bom nuklirnya belum seberapa adanya. Hari ini pemegang bom nuklir di dunia sudah 10 negara. Amerika Serikat, Rusia, Cina, Turki, India, Pakistan, Iran, Korea Utara, Inggris, dan Prancis. Jumlah hulu ledak bom nuklir hari ini sudah 13.000 bom nuklir. 13.000. Seandainya dalam perang Rusia Ukraina ini nanti ada yang memulai meledakkan bom nuklir satu, yang lain pasti menyusul. Dan Bapak tahu apa akibat satu bom nuklir dilepaskan, Pak? Maka selama 50 tahun perbaikan bumi ini baru akan bisa dilakukan. Alam tidak akan bisa menerima kejamnya bom nuklir. Itu satu bom nuklir. Bagaimana kalau masing-masing negara sudah melepaskan dan mengirimkan bom-bom nuklir mereka? Maka peradaban, kehidupan, dan teknologi canggih ini semuanya akan berakhir, Pak. Kiamat itu betul-betul diciptakan oleh manusia. Dan Putin telah menyampaikan pernyataan yang mengerikan. Urusan kiamat itu adalah urusan Tuhan yang memutuskan. Tetapi kalau Amerika ingin mereka kiamat, itu urusan saya. Mengerikan ini, Pak. Jadi kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang saya muliakan, sekarang hari ini masuk hari ke-24. Awalnya peperangan ini direncanakan hanya berlangsung selama 4 hari. Kiev ditaklukkan, setelah itu Rusia mengendalikan urusan. Ternyata tidak.
Vladimir Zelensky memberikan perlawanan walaupun dia seorang pelawak Yahudi tulen dan dia adalah pendukung bahkan pelaku LGBT. Dia memberikan perlawanan yang tidak tanggung-tanggung, mengemis, meneteskan air mata kemana-mana minta bantuan. Pada hari ini sudah puluhan ribu pasukan relawan datang dari berbagai negara Eropa dan mereka itu dibayar sehingga disebut dengan pasukan bayaran. Rusia memberikan ketegasan, Menteri Pertahanan, kami tidak akan berbelas kasih dengan pasukan bayaran ini. Mereka dari berbagai negara di Eropa. Lalu tiba-tiba si Presiden Chechnya muncul dengan 12.000 pasukannya yang identik dengan jenggot, pasukannya yang identik dengan Allahu Akbar, pasukannya yang identik dengan sholat berjamaah. Tampil ngapain? Membela Rusia, negara yang begitu adidaya, negara yang begitu kuat, dibela oleh pasukan kecil yang dulu dibantai oleh Rusia. Mungkin ini big question, muncul permasalahan besar. Ada apa ini? Kenapa Chechnya ikut-ikutan bela Rusia? Padahal Rusia nggak usah dibantu, pasti akan bisa menyelesaikan. Dan saya yakin banyak umat Islam se-Indonesia, mungkin sedunia, terkesima dan terpesona melihat penampilan Ramzan Kadyrov sebagai Presiden Chechnya. Tapi saya tidak mau hari ini membiarkan Bapak larut dalam ketertipuan. Jangan sampai larut dalam ketertipuan. Tampilan-tampilan zahir yang ditunjukkan oleh Ramzan Kadyrov, Presiden Chechnya, ini seluruhnya adalah tipuan yang cukup membuat umat ini tak tahu siapa sebenarnya dan bagaimana masa lalu beliau dan apa yang beliau lakukan sekarang kepada para mujahidin, apa yang beliau lakukan sekarang kepada para mukminin yang hak. Orang tak tahu. Orang yang terkesipu dengan jenggotnya, Allahu Akbarnya, dan menampakkan hal-hal yang sifatnya zahir. Lalu pada akhirnya orang akan berkata, wah, Rusia inilah Rum yang sebenarnya. Ya, nanti umat akan bergabung dengan Rum, lalu mereka berperang melawan musuh bersama. Wah, ini hadisnya. Saya katakan kepada Bapak Ibu, Rusia adalah pecahan Uni Soviet dan inilah eksistensi terbesar Uni Soviet setelah Uni Soviet dihancur leburkan oleh mujahidin Taliban di Afghanistan. Hancur berkeping Uni Soviet. Setelah itu Amerika Serikat sebagai negara superpower satu-satunya di dunia dengan menggunakan payung PBB-nya mengajak seluruh kekuatan NATO untuk mengeroyok rame-rame mujahidin Taliban yang ada di Afghanistan. 20 tahun peperangan terpanjang yang pernah dialami oleh Amerika Serikat dan peperangan paling memalukan, paling merugikan. Tidak terkira kerugian mereka, lubang hutang terdalam harus mereka tanggung dan ini tidak akan bisa mereka tuntaskan untuk beberapa abad. Tapi mereka nekat dan gila tanpa ada jaminan emas, mereka cetak 20.000 triliun dolar tanpa ada emas yang menjaminnya secara gila-gilaan. Dan ini menandakan sebentar lagi perekonomian dunia yang berbasiskan uang palsu ini, Pak, uang kertas ini akan berakhir dan kita di dunia akan kembali kepada emas dan perak sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kita kembali kepada Rusia dengan Ramzan Kadyrov, dengan Ramzan Kadyrov, Presiden Chechnya. Ramzan Kadyrov ini anak kandungnya Ahmad Kadyrov. Siapa Ahmad Kadyrov? Awalnya dulu adalah seorang mujahid berjuang bersama di Shishan, Chechnya dengan seorang arsitek jihad dan panglima tempur terkuat, ya, Al-Khattab di Chechnya. Sementara Shamil Basayev masih hidup ketika itu. Ini adalah komandan perang yang paling mengerikan. Mereka bertempur bersama-sama melawan Rusia, Pak. Ahmad Kadyrov, ya. Dan akhirnya Rusia betul-betul kalah telak memalukan. Dan mereka keluar dalam keadaan hina. Mereka keluar dalam keadaan kaum muslimin meneriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka keluar dalam keadaan hina, mata kepala tertunduk. Tapi kemudian Rusia bermanuver setelah itu memberikan iming-iming jabatan, kedudukan, dunia, harta dan sebagainya.
Siapa yang mau, kata Putin, kami akan berikan segala kebutuhan dunianya. Ahmad Kadyrov menyimpang. Dia keluar meninggalkan barisan mujahidin, kemudian dia diambil oleh Putin, dinobatkan sebagai presiden Chechnya. Yang dikalahkan memberikan jabatan presiden ya kepada yang mengalahkan dan diletakkan sebagai presiden bonekanya di Chechnya. Tugas utamanya menghabisi mujahidin. Menghabisi mujahidin, dan ini dilakukan dengan baik oleh Ahmad Kadyrov. Satu persatu komandan tempur terbaik dunia yang ada di Chechnya mati dihabisi oleh para pengkhianat yang lain yang bergabung dengan Ahmad Kadyrov karena fulus, karena kedudukan yang dijanjikan. Maka syahidlah Qaidul Haq Al-Khattab, panglima tempur terbaik, arsitek jihad dunia, Al-Khattab yang ada di Chechnya dalam keadaan diracun, Pak. Dikirimin surat itu asistennya yang berikan ternyata sudah diracuni. Dengan ini beliau meninggal. Kalau tidak, Pak, dia Khalid bin Walidnya abad ini. Setelah itu menyusul Syamil Basayev, kendaraannya dibom. Maka satu persatu rontoklah kekuatan. Kan Ahmad Kadyrov selama bertahun-tahun mendampingi para mujahidin ini dan ada di pucuk pimpinan. Jadi dia tahu siapa-siapa pemimpin, di mana-mana lubangnya, di mana-mana jalurnya, jalannya, apa strateginya dia tahu semua. Karena dia sudah berhasil dibeli oleh Rusia, dia yang dipakai sekarang untuk menghabisi mujahidin dan berhasil. Beliau pun mendapatkan kisos. Panggung yang beliau tempati menyaksikan sebuah acara yang disenangi meledak, matilah Ahmad Kadyrov. Ya, kemudian dipanggil Ramzan Kadyrov, presiden Chechnya sekarang oleh Putin, Vladimir Putin. Kemudian Ramzan Kadyrov dibisiki kata-kata. Kemudian dinyatakan kepada publik bahwa presiden berikutnya adalah Ramzan Kadyrov. Tugasnya sama, berantas mujahidin yang ada di Chechnya. Setiap aktivis, setiap dai, setiap orang-orang beriman yang soleh dan taat diberantas, diculik, disiksa habis-habisan oleh Ramzan Kadyrov dengan bala pasukannya. Ini biar Bapak jangan sampai tidak. Bapak mau dapat informasi yang kuat, silahkan Bapak buka nanti arrahmah.com, buka, lihat itu. Bagaimana sejarah mereka ini, Pak. Bagaimana video-video mereka, tahun, tanggal, sumber referensinya bisa didapatkan di sana. Biar ini jangan dikatakan adalah fitnah. Karena kita sudah terlanjur euforia ya melihat hebatnya pasukan Chechnya ini. Tidak. Sampai hari ini mujahidin masih tetap bergerilya di Shishan, Chechnya. Yang dilawan siapa? Persis seperti Taliban bergerilya melawan presiden dan pasukan boneka di Afghanistan yang diciptakan oleh Amerika Serikat. Ini yang dilawan oleh para mujahidin hari ini di Shishan, di mana mereka berperang melawan Ramzan Kadyrov dan pasukan bonekanya. Jadi Rusia tetaplah Rusia. Walaupun Putin menyitir beberapa ayat. Toh sebelumnya Joe Biden juga telah membuat kita silau. Ada ayat Allah ayat Al-Quran yang disitirnya dulu sebelum dia jadi presiden. Ingat Pak ya? Ketika dia juga membacakan beberapa ayat, apa bedanya Putin dengan Joe Biden? Jadi kita jangan sampai kita lupa sejarah. Jangan sampai kita melupakan. Ini riwayat sahih yang telah terjadi dan masih hidup kita menyaksikannya kemarin-kemarin ini. Dan hari ini Putin perang melawan Barat. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, sementara pasukan 40.000 pasukan relawan Suriah yang mau datang ke Rusia, Bapak harus tahu siapa ini pasukan relawan ini. Ternyata mereka adalah orang-orangnya Bashar Assad. Kalau Bashar Assad, kita sudah tahu track recordnya Bashar Assad ini apa dan pasukannya apa kepada umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah. Jangan lupa itu. Jadi yang datang menolong untuk Rusia siapa? Chechnya ya. Kayak gini tipenya. Perjuangannya yang sangat berkhianat kepada Islam. Ini yang datang ke Rusia. Begitu juga yang datang dari Suriah. Ternyata pasukannya Bashar Assad. Diajak bergabung. Dan itu dibayar Pak. Dibayar wahai kaum muslimin. Lalu kalau begitu bagaimana? Maka kita kembali kepada track. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu benar-benar akan berperang nanti melawan seluruh kekuatan Arab dan kamu akan menaklukkan mereka. Allah akan menolong kamu. Yang dikatakan kamu oleh Rasulullah adalah orang-orang beriman, para mujahidin bersama Imam Al-Mahdi. Terus kata Rasulullah berikutnya, kemudian kamu akan menaklukkan Furs.
Itu Iran hari ini. Kamu akan menaklukkan, aku akan perang dengan mereka, kamu taklukkan mereka. Karena musuh Islam yang paling pekat, yang paling kuat, yang paling alot, yang paling panjang sejarahnya, yang paling benci dengan Islam Ahlussunnah wal Jamaah adalah Syiah yang ada di Iran hari ini. Dan kamu akan berperang melawan Furs, dan kamu akan ditolong oleh Allah, kamu akan menang. Lalu kamu akan kembali ke Baitul Maqdis memimpin kekuatan umat Islam dengan khilafah Islamiyah. Satu titik itu, satu poin. Lalu Barat yang sedang gaduh, yang sedang perang, yang sedang hebat-hebatnya ya dengan Blok Timur, melihat kekuatan nyata sudah muncul di tengah-tengah mereka, yaitu umat Islam, para mujahidin yang dipimpin Imam Mahdi. Maka kata Rasulullah, kamu akan melakukan perjanjian damai dengan Rum. Sepanjang sejarah yang diceritakan Rasulullah telah membentuk peperangan yang tak terkira-kira panjangnya, dan ini termasuk perang salib yang kita kenal selama ini, Pak. Ratusan tahun perang salib ini berjalan. Sampai hari ini perang ini masih terus berlanjut, seperti kata George W. Bush bahwa ini adalah crusade, ini adalah perang salib. Berarti perang salib berlanjut sampai kepada eksistensi Israel. Itu adalah eksistensi perang antara Barat melawan Islam. Nah, kalian nanti akan melakukan perjanjian damai dengan mereka. Adanya kalimat perjanjian damai berarti kan umat sedang perang terus dengan mereka ini. Damai dulu, akur dulu sebentar, gencatan senjata lalu berdamai. Dan kalian akan memerangi musuh bersama di belakang kalian. Musuh bersama ini adalah Rusia, Cina, India, ya, Myanmar, semua kekuatan yang hampir mirip dengan mereka ini semuanya bersatu. Ini menjadi musuh Barat sekaligus menjadi musuh Islam. Bapak supaya tidak lupa bahwa kejahatan Uni Soviet atau Rusia ini membantai umat Islam itu sangat-sangat pedih, Pak. Sementara mereka bukan ahlul kitab. Yang ahlul kitab sejati sepanjang sejarahnya adalah Blok Barat, Eropa, Amerika. Buya, bukankah hari ini di Rusia banyak orang masuk Islam? Belum apa-apa itu, Pak, dibandingkan dengan di Eropa orang masuk Islam lebih banyak lagi di Eropa. Ya, kalau itu yang mau Bapak tanya. Hari ini orang masuk Islam di Inggris gila-gilaan, Pak. Hari ini orang masuk Islam di Perancis, hari ini orang masuk Islam di Amerika dan sebagainya. Nggak ada apa-apanya, masih jauh tertinggal Rusia. Kalau itu yang mau Bapak tanyakan. Oh, di Rusia kan Kristen Ortodoks, Bu ya. Kristen Ortodoks itu paling dekat hubungan kasih sayangnya dengan Islam. Kita tidak pernah polemik dan tidak pernah berkelahi perang dengan mereka, itu nggak ada, Pak. Tapi umat Kristen yang selalu perang dengan Islam adalah Katolik. Ini adalah yang ada di Barat hari ini, Katolik. Protestan kadang-kadang juga ikut nimbrung memerangi umat Islam. Nah, kaum muslimin, peperangan yang selama ini terjadi adalah umat Islam dengan ahlul kitab dari Nasrani Barat. Rum itu adalah Barat, bukan Rusia. Bukan Rusia seperti yang diklaimkan oleh Syekh Imran Hussein. Tetapi tetaplah Barat dalam artian Eropa dan Amerika pada hari ini. Nah, kita nanti akan dirayu oleh mereka karena kita sudah muncul, kekuatan kita begitu nyata. Umat Islam para mujahidin. Jadi umat Islam ini jangan Bapak pikirkan Arab ya. Jangan Bapak pikirkan Arab, umat Islam yang dimaksud Nabi di akhir zaman. Umat Islam yang dimaksud Nabi adalah para mujahidin yang bergabung dengan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi saat itu pasukan utamanya adalah Taliban yang ada di Afghanistan hari ini, serta mujahidin yang ada di Suriah pada hari ini, dan mujahidin Hamas yang selama ini tidak pernah menyerah, selalu memberikan perlawanan dan selalu mereka dimenangkan oleh Allah. Jadi mereka bergabung, inilah kekuatan nyata. Plus ditambah dengan para mujahidin yang akan datang dari berbagai belahan penjuru dunia, termasuk dari Indonesia, akan bergabung nanti dengan Imam Al-Mahdi. Ketika kekuatan umat Islam begitu nyata dan begitu tangguhnya mereka, selama ini mereka bertempur tidak pernah dikalahkan, dan sekarang mereka sudah punya pucuk pimpinan yang terkuat yaitu Imam Mahdi, maka Amerika Eropa melihat layak sekali mengajak ini bergandengan tangan untuk menghabisi musuh bersama. Musuh bersama inilah Cina, India, Rusia dan sebagainya. Ini akan bersatu mereka, Pak, dan kekuatan mereka berhasil dihabisi oleh umat Islam dan Eropa, Amerika. Setelah itu barulah di Amaq dan di Dabik di ujung Suriah dekat dengan perbatasan ke Turki, orang salib mengangkat bendera. Ini perang besar, perang dunia ketiga ini adalah salib pemenangnya. Disitulah marahnya tentara Imam Mahdi.
Lalu terjadilah pengkhianatan dari pihak barat. Mereka bunuh orang yang beriman yang berperang bersama mereka. Terjadi perang besar. Itu adalah perang terakhir, perang keempat. Apa kata Albert Einstein, seorang Yahudi, Pak? Dan baru-baru ini Vladimir Putin mengulangi kata-kata Albert Einstein. Apa kata Albert Einstein? Dikatakan kembali oleh Vladimir Putin, jika ini adalah perang dunia ketiga, maka saya akan berikan kepada kalian apa yang dijanjikan. Kalian ingin kiamat, saya akan ciptakan itu untuk kalian. Saya tidak menginginkannya, tapi kalian yang menginginkannya. Maka semua peluru nuklirnya hari ini, Pak, disiagakan kepada negara-negara di Eropa dan bahkan ke Amerika. Ini membuat ketakutan dan ditanggapi serius siaga satu oleh Amerika, Pak. Bapak harus tahu, sampai hari kemarin sudah 100.000 pasukan tempur Amerika Serikat sudah berada di Polandia hari ini, Pak. Dengan alat-alatnya, tank-tanknya, dan bahkan kapal-kapal selamnya, kapal tempurnya sudah merapat. Dan 40.000 pasukan NATO sudah ada di Polandia pada hari ini, lengkap dengan persenjataan mereka. Betul-betul perang ini sudah mulai menyeret banyak negara. Saya khawatir, Pak, kalau benarlah ini adalah gerbang perang dunia ketiga, maka selamat tinggal kesejahteraan, selamat tinggal segala kemewahan. Kita tidak akan lagi bisa menikmati listrik. Kita tidak akan bisa lagi menikmati handphone dengan segala fiturnya. Tidak akan ada lagi internet. Tidak akan ada lagi sinyal. Tidak akan ada lagi berfungsi satelit. Selamat tinggal segala kesejahteraan. Mobil kita hanya tinggal rongsokan yang tidak bisa lagi jalan. Tetap keren, tapi udah nggak ada lagi bahan bakarnya. Dan bahkan besi-besinya pun, mesin-mesinnya tidak lagi bisa berfungsi. Kenapa? Gelombang kejut daripada hantaman bom nuklir ini akan menimbulkan gelombang elektromagnetik yang sangat mengerikan, yang menghentikan semua aktivitas dan teknologi. Maka sekarang dengan jumlah hulu ledak bom nuklir yang sampai 13.000 ini akan bisa menjadikan pengganti atau sama posisi kekuatannya dengan hantaman meteor dari ruang angkasa yang akan menyebabkan teknologi musnah dan dukhon pun muncul. Jadi saya lihat, bila benar perang Rusia Ukraina ini akan menuju kepada perang dunia ketiga, maka demi Allahi, billahi, tallahi, selamat tinggal segala kesejahteraan. Bapak akan memasuki hadis yang katakan Nabi dulu, kalian benar-benar akan kembali seperti zaman sekarang. Kalian akan berperang nanti setelah itu menggunakan pedang, tombak, panah, dan batu. Kendaraan kalian akan kembali kepada kuda. Dan ini disampaikan oleh Vladimir Putin dalam pidatonya, pidato kenegaraannya di tengah-tengah invasinya ke Ukraina. Apa katanya? Saya menyampaikan kepada kalian, bila ini adalah perang dunia ketiga, kata Putin. Saya tidak tahu kalian nanti berperang dengan apa pada perang dunia ketiga. Senjata apa yang akan kalian pakai dalam perang dunia ketiga? Yang pasti, dalam perang dunia keempat, semua kalian sudah berperang dengan menggunakan batu, tombak, panah, pedang. Dan kendaraan kalian akan kembali menggunakan kuda. Albert Einstein ini, dia baca kitab, Pak. Orang Eropa, orang Barat hari ini baca kitab. Seperti yang disampaikan oleh Bapak kita barusan tadi. Di Eropa ada 12.000 pasukan. Setiap negara itu, Pak. Setiap negara ada 12.000 pasukan elit di bawah tanah. Dan pasukan itu bukan latihan ini, Pak. Latihan tembak dengan senjata canggih, tidak. Mereka memang sudah dipersiapkan untuk perang manual. Latihan mereka luar biasa. Kelas ninja. Kemampuan pedang mereka, kemampuan bela diri tangan kosong mereka. Sehingga nanti, kata Rasul, di perang dunia keempat mereka yang dikeluarkan. Dan mereka yang akan melawan Imam Mahdi dan orang-orang beriman. Peperangan berlangsung selama 4 hari. 80 bendera dari Rum, dari Barat, kata Rasulullah, bersatu. Setiap bendera membawa 12.000 pasukan. Dan inilah pasukan-pasukan terbaik yang pernah hadir untuk berperang di muka bumi, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Dan itu sudah dilatih sekarang dengan sempurna, Pak, di bawah tanah. Saya baru tahu kalau namanya Mongolbi. Itu baru satu bentuk organisasi di sebuah negara. Dan ini akan ada negara-negara salib lainnya yang punya pasukan 12.000 pasukan elit, di mana mereka disimpan khusus untuk persiapan perang dunia keempat. Perang dunia keempat dengan perang dunia ketiga hampir tidak ada jeda, Pak. Hampir tidak ada jeda. Sebab apa? Berakhir perang dunia ketiga, semua teknologi musnah akibat perang nuklir, dan berakhirlah semua kemawahan kesejahteraan, dunia bagaikan kiamat. Segala ketenangan hidup sudah selesai, sudah. Sekolah-sekolah tidak lagi bisa berfungsi. Semua kehidupan berakhir. PNS tidak akan bisa digaji oleh lagi negara. Setiap negara akan bangkrut.
ya, orang-orang akan betul-betul di puncak kekacauan dan kepanikannya sesuai yang digambarkan Rasulullah dalam hadis-hadis Sahih Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, dan kelaparan akan merata di seluruh dunia. Satu saja saya pesankan kepada Bapak Ibu semua, kalau betul ada satu saja negara yang sudah mulai melepaskan bom nuklirnya, maka sekarang masing-masing negara boleh cari gara-gara dari tetangganya, Pak. Saya merasa aneh nih, tak tahu kenapa. Saya yakin Bapak mendengarkan berita-berita ya, berita dunia sekarang. Iran melepaskan bom balistiknya ke Irak. Beberapa bom diledakkan ke Irak. Katanya sih mau menyerang instansi-instansi miliknya Israel dan Amerika. Tapi yang kena juga warga sipil. Ngamuk-ngamuklah pemerintahan Irak, marah-marah kepada Iran. Apa kata Iran? Kalian tidak punya kualifikasi membentak-bentak kami. Kalian mau kami ratakan kalian saat ini juga. Iran cari gara-gara dengan Irak. Padahal mereka sudah sama-sama Syiah pada hari ini. Ya, hanya karena di sana ada markas-markas titik-titik sentral milik Amerika dan Israel. Sementara India minta maaf pada Pakistan karena beberapa rudal balistiknya masuk ke Pakistan, meledak di sana, menyebabkan Pakistan marah-marah hebat. Pakistan punya bom atom juga, bom nuklir. Oh, minta maaf India. Maaf sih minta maaf, tapi dalam hati siapa yang tahu ya kan? Ini sudah mulai cari gara-gara nih Pak, India dengan Pakistan yang memang dari dulu sudah berseteru lama. Cina dengan Taiwan. Cina akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Putin. Makanya di dalam dekret PBB kemarin, Cina tidak mengiyakan apa yang disampaikan oleh PBB karena dia tahu dia juga akan melakukan apa yang dilakukan oleh Putin hari ini, yaitu ke Taiwan. Sementara Taiwan ke blok barat loyalitasnya. Dan wahai hamba-hamba Allah, Cina juga sedang bermasalah hebat hari ini dengan Jepang, dengan Filipina, dengan Thailand, ya, dan dengan Malaysia, dengan Brunei. Cina cuma tidak punya masalah dengan Indonesia. Bapak tahulah kenapa. Cina aman-aman aja dengan Indonesia. Cina punya polemik. Sementara Bapak tahu di Suriah hari ini masih berlangsung pertempuran. Di Palestina masih berlangsung pertempuran. Dan Bapak juga tahu, wahai bapak-bapak ibu-ibu yang kami muliakan, bahwa peperangan belum berakhir hari ini di Libya, belum berakhir hari ini di Sudan. Negeri-negeri dan negara-negara sudah mulai panas semuanya Pak. Satu-satunya betul mempersiapkan diri dalam keadaan cool itu adalah Emirat Islam yang Taliban. Tidak ada yang berani macam-macam dengannya, karena dia telah membuktikan dua negara superpower tunduk dan takluk kepadanya. Sekarang dia dengan senyap, dengan tenang menata negaranya, menjalankan syariat, dan yang pasti pasukan Al-Badr ini dipersiapkan untuk menaklukkan Masjidil Aqsa. Mereka nanti yang akan bersatu dengan mujahidin Suriah, mujahidin Hamas, ya, Taliban ini, lalu memerdekakan Masjidil Aqsa. Dalam hadis Sahih Muslim, nanti di tengah kecamuk perang dunia, kalian akan menaklukkan Al-Aqsa. Kalian akan menaklukkan Al-Aqsa. Bila Al-Aqsa ditaklukkan, kalian akan mendengarkan khilafah Islamiyah nanti diumumkan di sana, diumumkan di Masjidil Aqsa. Wahai Bapak Ibu, maka dengan kemenangan Afghanistan kemarin melawan Amerika dan NATO, ya, kemenangan ini adalah awal menuju penaklukan Baitul Maqdis, karena cita-cita mereka yang terbesar. Hari ini kami bebaskan Afghanistan, esok kami akan bebaskan Baitul Maqdis Al-Aqsa. Maka kaum muslimin akan muliakan, jika demikian ini sudah serentak semua berjalan ini kalau begitu. Perang Dunia Ketiga on the way, sementara penaklukan Al-Aqsa tak lama lagi. Ketika seluruh perhatian dunia terpusat ke sana, ketika semua energi Amerika yang sudah ujung-ujungnya Pak, sekarang ini energi Amerika itu sudah ujung-ujungnya. Kalau jadilah perang melawan Rusia, Amerika takkan kuat. Walaupun secara jumlah, baik jumlah pasukan dengan jumlah senjata, Amerika lebih unggul, akan tetapi di segi kekuatan dan maknawiyat perang, Amerika sudah rontok. NATO juga sudah kelelahan yang panjang melawan Taliban selama ini. Tapi mereka dengan sisa tenaga ini mereka gabungkan untuk melawan Rusia saja mungkin masih bisa. Tapi kalau Cina sudah bergabung pula dengan Rusia, dan itu pasti, karena Rusia barusan ini sudah melakukan kerjasama kontrak militer, bersekutu, beraliansi untuk menyerang Barat, untuk menghancurkan Barat. Tamat sudah. Apalagi India nanti yang memiliki juga militer dengan kekuatan persenjataan yang tidak terkira. Mereka memiliki bom nuklir, gabung pula dengan blok timur. Selesai sudah Pak. Ini musuh Islam semua dan juga musuh Barat.
maka satu-satunya solusi Barat merayu Islam yang sudah eksis dalam bentuk khilafah di Baitul Maqdis untuk sama-sama perang melawan Timur. Baru peperangan ini akan menjadi seru dan hebat.